adabul khuruji ilal masjid. Adab-adab atau etika-etika. Sopan santun, itu semua adab namanya. Adab berarti jamak adab. Etika-etika, sopan santun. Al-khuruj ilal masjid, orang yang keluar ke masjid. Ini perlu diamalin nih, langsung praktek nih. Ke masjid, ke musola sama. Kala fa'idha faragta, maka apabila. Fa'idha, maka apabila. Faragta, engkau selesai. Min taharatika, dari bersucimu. Fa'idha faragta, apabila engkau sudah selesai. Min taharatika, dari bersucimu. Fasalli fi baitika, maka sholatlah. Fasalli, maka sholatlah. Fi baitika, di rumahmu. Rak'atai, 2 rakaat as-subhi, subuh. Ini mau bicarakan tentang berpagi hari. Dari pagi hari kan tadi udah bangun tidur, kita udah doa bangun tidur, ya kan? Lalu dia wudu, lengkapin wudu, tayamum, ya. Lalu kita mau pergi ke masjid. Ceritanya dari pagi hari nih, ya. Salli fi baitika rak'atai subuh, 2 rakaat subuh. Maksudnya sunnah. 2 rakaat subuh di sini artinya sholat sunnah qabliyah subuh. Arti di sini rakaatai subuh, 2 rakaat subuh, bukan sholat subuh, bukan. 2 rakaat sunnah subuh. In kana al-fajru qad tala'a, in kana apabila al-fajru fajar qad sudah tala'a terbit. Fajar telah datang, telah tiba. Kadzalika, begitulah. Kana yaf'alu, berbuat. Kana yaf'alu, berbuat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma, lalu tawajjah ilal masjid, engkau menuju ke masjid. Tawajjah, menuju ilal masjid, ke masjid. Jadi beliau mengatakan kepada kita, kalau engkau sudah selesai berwudu, kalau bisa engkau sholat sunnah di rumah. Qabliyatul subuh, qabliyatul fajr, di rumah. Lebih afdal sholat sunnah qabliyah di rumah. Kita sholat sunnah di rumah. Ya, kalau bisa. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga. Sholat qabliyah di masjid, nggak apa-apa. Tapi beliau Rasulullah SAW seringnya sholat sunnahnya di rumah. Bisa dibedakan bahwa beliau SAW biasanya beliau itu menjadi imam. Dan beliau kalau sudah sampai di masjid biasanya langsung qomat, iqamatus shalah. Tapi kalau kita kan makmum, ya kebanyakan dari kita makmum. Kalau kita imam, posisinya sholat sunnah di rumah, lalu kita masuk ke dalam masjid, tunggu sholat langsung qomat. Itu dianjurkannya. Tapi kalau sholat subuh biasanya Rasulullah nggak langsung buru-buru masuk waktu fajar langsung sholat, nggak, agak diundur sedikit. Sampai beliau ada riwayat beliau membaca doa itu, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, doa yang antara sebelum sholat subuh. Ya, diperkirakan sekitar 20 menit setelah fajar baru beliau pergi ke masjid. Dan pernah beliau agak menelatkan sholat subuh sampai hampir agak terang, belum terbit, masih udah mulai ada cahaya aja. Pernah begitu. Tetapi kalau kita ya wajar aja ikutin aturan masjid yang kita jadi imam, misalkan jadi imam atau jadi makmum, ya jangan telat. Katanya sholat subuh biasanya telat. Orang-orang udah sholat jamaah, kejar jamaah, bukannya itu sendiri yang ngatur. Ya begitu. Rakaatai subuh di rumah kalau bisa, kalau enggak ya sudah di masjid, nggak apa-apa. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah, begitu Rasulullah berbuat, yaitu seringnya sholat sunnah di rumah. Thumma tawajjah ilal masjid, lalu engkau berjalan ke masjid. Wala tada' as-salata fi jama', wala tada', dan janganlah engkau tinggalkan. Wala tada', dan janganlah engkau meninggalkan
as-salata, salat fil jamaah, dalam berjamaah. La siyama, apalagi, la siyama, apalagi salatus subhi, salat subuh, apalagi salat subuh. Fa salatul jamaati, maka salat berjamaah, maksudnya salat berjamaah itu, fa salatul jamaati, salat berjamaah itu tafdulu, lebih mulia, tafdul, lebih mulia atau lebih diutamakan, ala salatil fardi al-munfaridi, terhadap atau di atas salat yang sendirian, al-munfarid, salat orang yang sendirian, bisab'in, dengan 27, bisab'in wa ishrin, sab'in wa ishrin artinya 27, dengan 27 darajatan, derajat. Jangan ninggalin salat berjamaah, kata beliau. Wala tada' salatul jamaah. Jangan ninggalin salat berjamaah. Apalagi salat subuh. Salat berjamaah aja, kata beliau, diriwayatkan di sini, ini haditsnya Rasulullah, lebih utama, nanti ada di Mukhtar Hadits. Lebih mulia dan lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 derajat. Lebih utama. Apalagi salat subuh berjamaah, itu ditambah 27 derajat, memiliki pahala seperti orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Diisi malam penuh dengan ibadah. Pernah kita malam penuh ibadah? Salat berjamaah subuh ente dapatin pahala seperti itu. Nah, makanya jangan tinggalin salat berjamaah sama sekali. Kata beliau, fa in kunta. Terusin ayat artinya. Fa in kunta, maka apabila engkau, fa in kunta, apabila engkau tatasahal, memudahkan atau menganggap remeh, tatasahal fi mithli hadzal ribh, dalam seperti dalam keuntungan. Ribh itu keuntungan, mithli seperti ini, maksudnya dalam keuntungan yang semacam ini, arti pasnya itu dalam semacam ini keuntungan, itu dalam bahasa Arabnya begitu, tapi artinya dalam keuntungan yang semacam ini, fi mithli, dalam pada seperti, hadza ini, ar-ribh keuntungan, berarti seperti keuntungan ini. Ribh artinya keuntungan. Fa ayyu faidatin laka, maka apa? Fa ayyu, maka apa? Faidah. Faidahnya, faedah sama. Laka, bagimu, untukmu, fi talabil ilm, dalam menuntut ilmu. Maka apa faedahmu sekarang untuk mau mencari ilmu buat apa? Kalau sholat berjamaah aja ente anggap remeh. Sholat jamaah sekarang nggak sholat, ya udah deh. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa ya Allah kok anda nggak sholat berjamaah. Nggak ada usaha, oh saya cari jamaah, siapa orang yang belum sholat saya mau barengin. Nggak ada, biasa aja. Sholat jamaah, nggak sholat jamaah, ya udah. Yang penting anda sholat. Berarti ini belum tahu nih artinya talabul ilm, ini belum ngerti. Apa faedahnya kau talabul ilm? Salah, ente belum ngerti ini. Talabul ilm cari pahala, ini pahala depan mata ente tinggalin. Mau cari ilmu katanya. Makanya sering sekali kita dengar dari guru kita Al-Habib Umar mengutip ucapan daripada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri yang dulunya mengajar di Rubat Tarim, guru besar di Rubat Tarim, Abdullah Syatiri, abahnya Habib Salim Syatiri, mengatakan, idza ra'aita talibal ilm la yahris ala takbiratul ula ma'al imam famfid yadik. Kalau engkau melihat orang yang sedang menuntut ilmu tetapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan takbir pertama dengan imam, bukan sholat jamaah doang, takbir bersama imam, maksudnya sholatnya udah siap, waktu sebelum qomat tuh dia udah siap, itu artinya dia mendapatkan takbir dengan imam. Imam Allahu Akbar, dianya Allahu Akbar, udah siap. Kalau ente lihat ada penuntut ilmu nggak memperhatikan urusan ini, katanya, maka lepas tangan dari orang itu, udah lepas. Maksudnya jangan diajarin deh, yang kayak gitu tuh nggak ada faedahnya, nggak bakal jadi cahaya itu ilmu, nggak berguna jadi. Maksudnya apa di sini? Bukan berarti kita ya udah deh batal, besok kita pulang semua nggak usah belajar, bukan begitu. Artinya ente jaga itu, jangan ente anggap remeh.
Fadhal, ente belajar ilmu silahkan terusin. Bukan ini artinya ente udah deh, terus sekarang nggak pernah takbiratul ihram, udah nggak usah belajar. Bukan gitu artinya. Artinya tebaliknya, artinya engkau belajar ilmu teruskan, lanjutkan, dan ketahuilah orang yang menuntut ilmu haruslah menjaga hal ini. Itu artinya harus menjaga ini. Dan ente tahu diri ente bahwa ente belum benar-benar jujur dalam menuntut ilmu, tulus. Kalau ente nggak memperhatikan urusan ini, nggak dianggap bahwa urusan ini adalah penting, berarti ente belum kejujuran ente dalam menuntut ilmu belum serius, belum betul. Kayak kata beliau itu dia. Fa in kunta tatasahal mithla hadzal ribh. Kalau engkau ini menganggap remeh untung yang semacam ini, fa ayu faedah laka fi talabil ilm. Faedahnya apa lagi untuk belajar ilmu, ngapain? Kalau wa innama thamaratul ilmi, wa innama karena sesungguhnya, wa innama thamaratul ilmi karena sesungguhnya buah thamaratul ilmi, buah hasil ilmu, thamarah buah hasil al-ilm, ilmu, al-amal bih, itu untuk diamalkan. Hasil buahnya dari ilmu adalah untuk diamalkan. Hakadha wallahu taala a'lam. Cukup.